Mudah-mudahan semua yang hadir ini dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dijumpakan jodohnya, makin kuat, dilunaskan utangnya. Banyak hutang. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Jadi apapun undangannya datang saja Bapak Ibu. Menyambut Ramadan, nuzul Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, datang apa tak datang? Sekarang banyak orang sudah tak mau datang lagi. Alasannya karena takut bid'ah. Jangan terjebak pada istilah. Ada orang tidak mau makan ikan. Pas dikasih makan ikan, saya tak mau makan ikan Pak Ustadz, gatal-gatal, anyir, bau. Dikasih ikan tak mau, ikan goreng tak mau, ikan gulai tak mau. Tapi begitu ikan ini di blender pakai tepung, dikasih cuko, habis 2 mangkuk. Tata tak mau makan ikan, ini kok dimakan. Iko bukan ikan Pak Ustadz, apa namanya? Empek-empek kapal selam. Ikan sama lah itu ikan. Ini hanya pada istilah saja. Intinya di dalamnya ada pengajian, ada silaturahim. Ini kalau tidak dibuat silaturahim menyambut Ramadan, tarhib Ramadan, marhaban ya Ramadan ini, saya tak jumpa dengan orang-orang hebat, alim ulama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan insyaallah. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah tradisi baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik-baik, berkumpul menyambut bulan suci Ramadan, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dapat pahala orang yang melakukannya sesudah dia mati. Anak-anak kita ini nanti 10-20 tahun akan datang, kalau tak kita buat begini, mereka tak tahu cara menyambut Ramadan. Insya Allah apa yang kita lakukan ini mereka akan ingat. Nanti mereka akan menyambut Ramadan, mereka akan undang sahabat, kerabat, tetangga, cerita tentang fikih Ramadan, menyambung tali silaturahim. Maka itu menjadi amal jariah sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Yang ada di atas mimbar, yang ada di atas pentas, yang ada di atas karpet, ada duduk di bawah tak dapat karpet, tak dapat kursi, tak dapat atap. Yang di atas mimbar ini belum tentu lebih mulia daripada yang duduk di bawah. Betul? Betul pula. Kata Syekh Ali Jum'ah, 3. Dalam bidang akidah awak berpegang kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam bidang fikih awak berpegang pada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf awak sunni berpegang pada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan itulah pegangan awak sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin. Sebab sekarang ini datang berbagai macam aliran. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran menjadi kekafiran. Fakir, kafir, kafir, fakir, tipis. Orang-orang yang fakirlah yang menjual akidahnya dengan mie instan, menjual keyakinannya dengan baju kaos bekas. Yang ketiga, perbaikan politik. Orang-orang baik mesti memilih orang baik. Sebab kalau tidak, pemabuk, peminum khamar, mohon maaf, pezina akan memilih yang sama dengannya. Maka duduklah orang jahat gara-gara orang baik diam. Makanya kata Imam An-Nawawi mengutip pendapat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah syaitan akhras, setan bisu. Waktu ambo mengajar di UIN, adalah satu mahasiswa, Ustaz Somad, ya, jilbab itu tidak wajib katanya. Dari mana tidak wajib?
Ikut ayatnya Ustaz. Dapetnya lah ayat. Awak lama membaca tidak dapat awak ayat itu. Apa bunyi ayatnya? Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Coba Ustaz baca terjemah. Hendaklah mereka memanjangkan. Itu artinya jilbab itu tidak wajib. Kenapa? Hendaklah. Siapa yang hendak apa-apa. Oh, itu gara-gara membaca Quran, baca terjemah, terjemahkan suang, pikirkan suang, sosek sama-sama. Itu namanya kebodohan yang merajalela. Padahal kalau baca tafsir, ayat itu ada asbabun nuzulnya. Sehebat-hebatnya Imam As-Suyuti, hafalan hadisnya mi'atai alfa hadis, 200.000 hadis. Apa kata Imam As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Seandainya ambo dapat lebih dari 200 hadis, itu 200.000 hadis, pasti ambo hafal jo. Tapi tetap di ujung namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ini rendah hati mengikut Imam Syafi'i. Ada lagi ulama yang bergelar Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. Siapa dia? Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di ujung namanya Asy-Syafi'i. Tetap tawaduk, rendah hati mengikut Imam Syafi'i. Siapa kita? Jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti paham, anak-anak ini diajarkan menghafal Quran. Sesudah itu membaca kitab, silakanlah terbang sejauh mata memandang. Maka kalau tidak dikuatkan mental anak-anak kita ini, insya Allah belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak, belajar tasawuf, belajar hadis, belajar ulumul Quran. Setelah tamat, anak kami ini Pak Ustadz mau jadi dokter, apakah dia belajar juga umum? Di sini dia punya ijazah formal. Maka ada tulisannya TK, SD, SMP, SMA. Maka dia punya ijazah formal, diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Tapi di kepalanya juga ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Sehingga dia tidak akan keluar dari jalan ini. Sehingga kalau kita mati menghadap Allah, selamatlah kita dari pertanyaan latus alunna yauma idzin anin naim. Nikmat akan ditanya, dan diantara nikmat ini adalah nikmat anak. Bapaknya baik, ibunya solihah, selangkah kakinya sudah masuk surga. Tapi kalau pendidikan anak ini tidak ditanamkan, na'udzubillah, selangkah juga kaki kita masuk neraka. Kalau sampai anak perempuan dibiarkan tidak menutup aurat, anak laki-laki tidak berpegang kepada kebenaran, maka na'udzubillah, insya Allah anak bapak ibu ini, insya Allah akhiratnya tak ketinggalan, dunianya dapat sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara yang paling merusak hari ini adalah ada beberapa aliran. Yang pertama, nama alirannya liberalisme, diambil dari istilah liberty. Ada patung di Amerika namanya patung liberty, pembebasan. Orang bebas mau beragama, mau tak beragama, mau ateis, mau agnostik, silakan. Kalau ateis tak bertuhan sama sekali. Kalau dia bertuhan tapi tak percaya sama agama, namanya agnostik. Orang agnostik ini percaya pada Tuhan. Tapi kalau ditanya, agama apa? Tuhan terlalu sempit untuk satu agama. Maka muncullah istilah semuanya benar. Dalam akidah awak diajarkan, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang paling benar adalah Islam. Tapi kita tidak diajarkan untuk memusuhi orang tidak Islam. Maka ada dakwah. Orang yang mengatakan semua agama benar, mematikan dakwah. Karena tidak ada usaha untuk mengajak orang masuk Islam. Makanya ulama dikirim ke Nusantara. Untuk apa? Mengislamkan nenek moyang kita. Berubah
dari menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu, kepada menyembah la ilaha illallah. Ini mau ditanamkan ke anak-anak kita sekarang. Islam ini jangan diajarkan lagi untuk berbeda agama, untuk bertetangga beda agama. Pergilah Bapak Ibu ke Mesir. Di Mesir itu Kristen Ortodok Koptik masih ada, gereja tua San Catherine ada. Kalau mau naik ke atas Jabal Musa, masih ada di bawah itu San Catherine, perempuan suci yang membangun gereja. Aman sampai sekarang. Kenapa? Karena Islam datang tidak menghancurkan. Islam bisa bertetangga dengan orang berbeda agama, tapi mengatakan semua agama benar hanya ingin mendamaikan manusia, ini bukan ajaran Islam. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau anak di pesantren, nanti anak akan menjadi radikal, nanti anak akan menjadi keras, dia akan benci kepada orang beda agama. Ini orang yang tidak paham. Dia anggap Islam ini agama yang baru datang. Agama Islam sudah 14 abad. Ketika Islam datang ke Nusantara, dia tidak memancung kepala orang. Makanya Candi Borobudur masih berdiri. Sphinx di Mesir, piramid masih ada. Makanya ada ungkapan, India itu penduduknya 1,4 miliar. Orang Islam cuma 300. Tapi wisatanya Taj Mahal, wisata Islam. Kita negeri muslim terbesar, Mesir muslim terbesar, tapi objek wisatanya tidak Islam. Di balik itu apa sebenarnya? Ingin menunjukkan kepada orang yang menuduh radikal kepala angkon pukul. Islam ini tidak menghancurkan. Islam menjaga dan memelihara kebersamaan. Jangan ajarkan orang Indonesia tentang bertetangga, berkawan, berbeda agama. Maka anak-anak kita ini kita ajarkan saja agama yang benar. Insya Allah dia tidak akan termakan. Kalau sampai dia termakan dengan isu-isu ini, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sampai-sampai dia meyakini semuanya sama, semuanya tak ada beda, semua agama mengajarkan kebaikan. Memang semua agama mengajarkan kebaikan, tapi tidak semua agama mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam Islam diajarkan wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk rugi. Kenapa dia rugi? Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amalnya dinampakkan, ditunjukkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini pesantren yang kau bangun, ini masjid yang kau bangun. Tapi ternyata amal itu menjadi habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin, tak bermakna sama sekali. La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu akan gugur, tak bermakna sama sekali. Itulah mengapa kita diajarkan tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ini aliran pertama yang merusak kepala anak-anak kita. Yang kedua, lawan dari liberal. Kalau liberal tadi semuanya benar, semuanya betul, semuanya tak ada yang salah. Lawan dari liberal adalah sempit daripada liberal. Ini adalah orang-orang yang disebut dengan mujassimah. Diambil dari kata jisim. Jisim artinya fisik. Fisik artinya tubuh. Karena mereka memfisikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakannya Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Tapi mata Allah tak sama dengan mata kita, kakinya tak sama. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang kepada dua cara. Yang pertama tafwid, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan bahas-bahas, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman al-Arsyistawa, Allah bersemayam di atas aras. Al-istiwa maklum, semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana Allah istiwa di atas aras, tak ada yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman tentang ayat itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah,
bertanya tentang itu adalah bid'ah. Serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama yang tafwid ini selalu kalau ditanya tentang ayat mutasyabihat, wallahu a'lam bissawab. Buya, bagaimana tentang makna tangan Allah? Wallahu a'lam bissawab. Buya, bagaimana tentang kaki Allah yukshafu an saqin, betis Allah disingkapkan? Wallahu a'lam bissawab. Buya, bagaimana tentang Allah duduk di atas aras? Wallahu a'lam bissawab. Tapi kan kita tak bisa begitu di tengah masyarakat. Ambo kalau ditanya, ambo jawab. Sebab kalau ambo wallahu a'lam, beko ditanya, itu ustaz apa? Itu ustaz wallahu a'lam bissawab. Maka metode yang kedua adalah takwil. Takwil artinya sarful lafzi min ma'nan haqiqiyin, mengalihkan dari makna hakiki kepada makna majazi. Kenapa tidak dikatakan Allah bertangan? Kita diajarkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah la yahwihi zaman. Allah itu tidak bisa dihukum dengan waktu, karena waktu itu adanya belakangan. Allah laisa qablahu syai'un. Sebelum Allah tak ada apapun. Sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, sebelum ada aras, sebelum atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, Allah sudah ada. Maka ketika Allah menciptakan waktu, Allah tidak masuk ke dalam waktu tersebut. Kalau Allah masuk, berarti dia berubah. Kalau dia berubah, berarti dia hudus, mutaghayyir. Sedangkan kita meyakini Allah itu qadim. Allah itu qadim. Qadim artinya kekal, abadi, tak berawal, tak berakhir. Itulah yang diajarkan, dinyanyikan di masjid-masjid, di sekolah-sekolah kita, yang disebut dengan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Kenapa hanya sifat 20? Sifat Allah tidak 20. Sifat Allah itu banyak. Sifat Allah tak terbatas. Lalu kenapa 20? Karena dengan 20 itu terkuncilah semua aliran-aliran sesat. Maka aliran agama kalau dipakai sifat 20 ini, otomatis terkunci dia. Saya kasih satu contoh. Ada tokoh dari Jerman, namanya Nietzsche. Kata Nietzsche, Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Dulu Tuhan mati. Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Kalau anak kita dimasakkan sifat 20 ya, insya Allah tak sibuk dia mencari ayat di 30 juz, tak perlu dia mencari hadis di Sahih Bukhari 7275, karena sudah disusun ulama secara sistematis. Cukup dia sebut satu dari sifat 20, terbantahlah Nietzsche yang mengatakan Tuhan pernah ada, tapi kemudian Tuhan mati. Wujud, qidam, baqa. Qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Kalau dia pernah berawal, berarti dia bukan Tuhan. Maka Isa bukan Tuhan. Kenapa Isa bukan Tuhan? Karena dia berawal, karena dia dilahirkan. Isa adalah Tuhan. Kalau Isa Tuhan, Isa itu kan punya omak. Nama omaknya Maryam. Jadi waktu omaknya meninggal, inyo mencabik nyawa omaknya. Anak durhaka lah inyo. Logika. Apalah ta'qilun. Jadi anak-anak kita ini mesti kita ajarkan berlogika itu. Akal ini tidak jahat. Yang jahat itu adalah ketika akal dibelokkan, tidak sesuai. Maka berapa banyak orang-orang yang akalnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aliran ini disebut dengan tajsim. Kenapa? Memfisikkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah bisa ditunjuk di atas. Allah kalau bisa ditunjuk di atas, sementara bumi ini bulat. Jadi kebetulan kita bagian atas. Jadi bagaimana dengan orang yang tinggal di bumi bagian bawah? Berarti menunjuk ke bawah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turun sepertiga malam. Ditanyakan kepada orang tajsim yang menyamakan Allah dengan makhluk, kata dia Allah duduk di atas aras. Jadi kalau Allah duduk di atas aras, turun sepertiga malam. Nggak dia teh turun sepertiga malam, berarti waktunya turun aras itu kosong.
turunnya di Jepang, habis itu turun di Papua Timur kok, habis itu turun di Kalimantan, habis itu turun di Sumatera, habis itu turun. Ketika ditanyakan begitu, videonya ada ambo simpan, nanti ambo share. Tuhan, iya, Tuhan di atas, iya, sepertiga malamnya turun, iya. Kalau gitu naik turun lah ya. Itu Tuhan apa teh celup? Ketika ditanya tentang itu, Tuhan duduk di atas aras, iya. Lalu kemudian sepertiga malamnya turun ke bawah, iya. Macam mana Tuhan naik turun naik turun? Apa jawabnya? Jangan pikirkan itu, karena akalmu tak mampu. Itulah tafwid. Itu tafwid. Tapi tafwidnya setengah takwil. Jadi sebenarnya mereka mentafwid juga, tapi malu-malu mau mengatakan tafwid. Kalau tidak tafwid, tidak takwil, maka akan terjerumus kepada tajsim. Wal a'yadzubillah. Datanglah Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, menyusun kitab judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Dia katakan ulama-ulama yang berakidah Asy'ari, tidak ada orang yang paham Sahih Al-Bukhari kalau tidak membaca kitab Fathul Bari, kalau tidak membaca bantahan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Hadiyus Sari Muqaddimah Sahih Al-Bukhari. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhab akidahnya Asy'ari. Bagaimana dengan Sahih Muslim? Imam Nawawi menulis kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, akidahnya Asy'ari. Bagaimana dengan Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, tafsirnya besar Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'zur, akidahnya Asy'ari. Jadi kalau ada orang membid'ahkan Asy'ari, memfasikkan Asy'ari, berarti dia sudah menghilangkan ilmu-ilmu keislaman. Macam mana dia membaca Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Bagaimana dia membaca Arba'in Nawawi? Bagaimana dia membaca Riyadhus Shalihin? Aneh bin ajaib. Ada orang menyerang Asy'ari, tapi waktu mengajar hadis yang dibaca adalah kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Imam Nawawinya Asy'ari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari, Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti pun Asy'ari. Alhamdulillah masih ada lagi benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, alumni dari Makkah, dari Masjidil Haram, pulang ke Nusantara, balik ke Sumatera, menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka pun membuat, itulah yang disebut dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dalam bidang akidahnya Asy'ari, dalam fikihnya Syafi'i, dalam tasawufnya Sunni, dalam tarekatnya Naqsabandi. Pakam-pakam itu mesti dipegang. Ini kalau tidak nanti orang ragu. Saking banyaknya orang gila, makonan waras lamo-lamo ragu tentang kewarasannya. Itu yang terjadi sekarang. Kalau kita bawa kucing pagi-pagi, lari pagi bawa kucing, datang orang pertama bertanya, bagus anjingnya ya, iko kucing kita Pak. Nggak lama sesudah itu bersuara orang, bagus anjingnya ya, iko kucing kita Pak. Sesudah itu jumpa orang ramai, sodo orang menyebut, ini anjingnya beli di mana? Lama-lama awak ragu, kau nak bawa kau kucing apa anjing? Begitulah sekarang. Kalau sudah ramai mengatakan, kau sose, jangan ngau ceramah Abdul Somad kau bongak, Abdul Somad kau sose, Abdul Somad kau bodoh, Abdul Somad kau pelaku bid'ah, Abdul Somad kau syirik, deknya bertawasul, Abdul Somad kau kafir, deknya mentakwil ayat. Lama-lama orang pun ragu. Kalau kita tidak penghafal Quran, kita tidak ulama, kita tidak buya, kita tidak ustadz, tapi ingin dapat amal mengalir seperti ulama, buatlah sekolah. Buat sekolah. Datang kemari studi banding. Bagaimana cara membuat sekolah? Bagaimana dapat guru penghafal Quran? Sekolah sudah banyak ustadz. Sekolah banyak, tapi anak sekolah lebih banyak lagi. Kalau Bapak Ibu tak percaya, datang ke Diknas. Tanya Diknas berapa usia anak SMP dan SMA, berapa yang tertampung di pondok pesantren. Tidak banyak yang bisa menampung. Yang banyak adalah masuk ke sekolah umum. Masuk jam 8, pulang jam 1, pulang jam 2, pulang sore, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris.
tapi tidak belajar agama Islam. Semua pelajaran agama Islam disatukan jadi pelajaran satu mata pelajaran, namanya pendidikan agama Islam, PAI. Maka jangan heran banyak anak-anak kita tak paham Islam. Kenapa? Sebabnya lah PAI lah. Tak ada lagi dalam kepalanya agama Islam ini. Nauzubillah. Nanti setelah dia bekerja ada usia kemapanan. Tamat kuliah, kerja, dapat duit, nikah, punya istri, punya anak, punya rumah, punya kendaraan. Umur 30, 35, 40 ada kerinduan kepada agama. Rindu ingin mencari agama. Dulu tidak dididik di pesantren, bingung. Maka banyak perusahaan-perusahaan di Riau ikut aliran-aliran macam-macam ini. Kenapa? Karena tidak punya pegangan. Kalau dia punya pegangan, insya Allah kuat. Nyasar-nyasar dikit, tahu dia jalan balik. Tapi kalau tidak, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah yang maka anak-anak kita ini kita masukkan ke lembaga pendidikan Islam ini, supaya saat kita mati menghadap Allah, tahu dia untuk bangun malam mendoakan Rabbighfirli wali walidayya, tahu dia mengumpulkan jiran tetangga, dikasih makan sedekah, bertahlil, bertahmid, bertakbir, baca Yasin. Dari mana tadi? Baca Yasin. Baca Yasin tuh orang mati itu bid'ah. Baca Yasin tuh orang mati itu dolalah. Baca Yasin tuh orang mati itu masuk neraka. Pertama, melawan. Nenek moyang kami melakukan itu. Dua-dua, kedua kali mulai ragu. Lama-lama inyo lo membid'ahkan orang. Kalau tidak kita bekali. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka menghatamkan sekhatam Quran 30 juz kullahu, 30 juz, dihadiahkannya pahalanya kepada almarhum almarhumah, kana hasanan, maka perbuatan itu baik. Di mana ada kalimat itu Ustaz? Dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, diriwayatkan Imam An-Nawawi meninggal tahun 676, Muhyiddin Zakaria Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Apa kata beliau? Kalau dikhatamkan sekhatam 30 juz kana hasanan. Itulah dalil kita membacakan Quran 30 juz. Dek dak tolok 30 juz, itulah membaca hatinya Quran Yasin. Membaca Yasin pun dak tolok, itulah jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran dak tolok mati jelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya, tapi saya cuma ingin menyampaikan, kalau kita berbeda, jangan menyalahkan amalan orang yang sudah ribuan tahun mengamalkan ini. Karena yang datang dulu ke jazirah ini, ke negeri ini, bukan orang jahil. Mereka adalah para ulama. Mereka adalah ulama yang berdakwah, sehingga yang mereka sampaikan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi anak-anak ini kita ajarkan supaya jangan sampai nanti ada seorang jamaah dimasukkannya anaknya sekolah menghafal Quran. Saya tanya, kenapa bapak masukkan ke situ? Ngambil Qurannya aja bu ya, ngambil Qurannya aja nih. Qurannya bagus. Saya bilang Qurannya bagus, tapi penafsiran Qurannya nanti bapak tak tahan. Enggak Pak Ustaz. Hari berganti, musim berubah, tak lama sudah itu datang deh. Saya tarik anak saya balik Pak Ustaz. Kenapa? Saya bilang. Waktu makan di rumah pas libur, anak saya ini cerita. Apa kata dia? NU sesat, Muhammadiyah sesat, Perti sesat, Abdul Somad sesat. Lama-lama saya berpikir Ustaz, kalau anak saya ini hafal Quran, semua orang disesatkannya. Yang betul cuman guru dia dan sekolah dia saja. Untuk apa dia hafal Quran? Jadi saya tarik anak saya Pak Ustaz. Saya pun heran. Ada orang mengajarkan anak bapak begitu. Muhammadiyah sesat, NU sesat, Perti sesat, Jamaah Tabligh sesat, Abdul Somad. Ada Pak Ustaz. Saya bingung siapa yang mengajarkan ini. Tak lama sesudah itu itulah keluar video. Muhammadiyah dolalah, NU firqah dolah, Tabligh tabaliyah, Abdul Somad bodoh. Ada aja namanya Bik Kambo. Ustaz laporlah ke polisi. Ini pencemaran nama baik. Siapa namanya Bik? Iko uangnya. Ambo tengok. Iko sosek iko ketemu.
Eko bukan ulama kok, eko center kelas kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya disuruh menyampaikan. Santri yang sudah kita suruh menghafal Quran tak dapat menghafal Quran, mungkin bidang dia yang lain. Menolong agama ini tidak selamanya dengan ilmu, tapi dengan kekuasaan. Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi, dia bukan ulama, dia raja, dia panglima perang, tapi dialah yang membebaskan Palestina. Jangan lupa, Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya Asy'ari dan fikihnya adalah Syafi'i. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, la tuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel akan dibebaskan. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya panglima perang terbaik. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, dan pasukannya pasukan terbaik. Siapa yang membebaskan Konstantinopel, berubah namanya menjadi Istanbul, dia adalah Muhammad Al-Fatih. Jangan lupa, Muhammad Al-Fatih akidahnya Maturidi dan fikihnya adalah Hanafi. Jadi kalau ada yang menyesatkan Asy'ari dengan Maturidi, contoh sudah jelas. Yang membebaskan Palestina, mazhabnya Asy'ari. Yang membebaskan Konstantinopel, mazhabnya adalah Maturidi. Mujassimah, apa yang sudah dibebaskannya? 100 tahun berkuasa, dari 1924, sekarang sudah 1923, tahun depan 100 tahun. Bisa dia membebaskan Palestina? Mana yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah ini tidak hanya dengan ilmu, tapi juga dengan kekuasaan. Ambo gagah bagak, kau kan di atas mimbar, kalau mikrofon kau mati kan hilang. Berceramah berapi-api, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Judi haram, perbuatan setan. Khamar haram. Waktu tablik akbar, kalau dari tempat tablik akbar belum sampai 1 kilometer, uang berdagang khamar di pinggir jalan. Tidak tolong ambo menyebutkan haram di mukoinya. Kalau datang ambo turun di situ, assalam, Ustaz, tablik akbar tidak disiko. Siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa menolong agama Allah, melarang orang jual khamar di pinggir jalan, itu bisa dilakukan oleh anggota legislatif dengan mengeluarkan perda, peraturan daerah. Bapak Kapolres tak bisa melarang kalau tak ada payung hukumnya. Tapi kalau ada payung hukumnya, Kapolres, Kapolda, Kapolsek dengan pistolnya bisa dia pakai. Jangan jual khamar, jangan kalian berjudi, jangan kalian LGBT. Mumpung pistol itu masih ada, masih pakai peluru, pakailah untuk menolong agama Allah. Jangan nanti udah pensiun, pistol bosi tidak ada, tinggal pistol air. Barulah datang pengajian, jumpa sama. Apa yang bisa saya lakukan, Ustaz? Balik ke rumah zikir aja lah, Pak. Menunggu malaikat maut tibu. Mereka menolong agama Allah dengan jabatan yang dititipkan Allah di ujung jari mereka, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan Ustaz Somad dengan tablik akbar itu? Ambo tidak ingin apa-apa. Ambo cuma ingin kalau ambo mati dapat amal jariah. Mudah-mudahan Allah taala mengampunkan dosa kita semua, menyelamatkan anak-anak kita, guru kita, buya-buya kita dipanjangkan umurnya. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan.